Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini kami akan menjelaskan tentang studi fenomenologi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Fatima Sandra Dewi dengan NIM 2009 1020 1132. Selanjutnya ada Mohelmi Zamzami dengan NIM 2009 1020 1081. Selanjutnya ada saya sendiri, Fernila Ivanka Standing Room dengan NIM 2009 1020 1134. Selanjutnya ada teman saya Muj Al-A'raf Al-Walu Jamil dengan NIM 2009 1020 1101. Latar belakang, fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena secara sadar dan individual yang dialami oleh sekelompok individu di dalam hidupnya. Selanjutnya, fenomenologi sebagai sebuah metode riset sering dikatakan memiliki kemiripan dengan studi naratif dan etnografis. Bedanya, fenomenologi berupaya mengungkapkan esensi universal dari fenomena yang dialami secara personal oleh sekelompok individu. Rumusan masalah yang akan dibahas kali ini ada yang pertama ada definisi fenomenologi, kedua mengapa melakukan studi fenomenologis, ketiga prosedur riset fenomenologi. Studi fenomenologi. 1. Definisi fenomenologi. Sekilas di awal kita sudah singgung mengenai pengertian atau definisi fenomenologi. Studi fenomenologis dapat dideskripsikan sebagai penerapan metode kualitatif dalam rangka menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Contohnya kita ambil fenomena HIV atau AIDS. Penelitian kita fokuskan pada fenomena berupa perlakuan diskriminatif yang menjadi pengalaman hidup para penderita HIV. Fokus penelitian demikian bisa dilakukan dengan mengaplikasikan metode fenomenologi. Studi fenomenologis tentang fenomena perlakuan diskriminatif berusaha untuk mengungkap apa kesamaan pengalaman hidup yang dialami oleh para penderita HIV atau AIDS yang mendapat perlakuan diskriminatif dalam masyarakat, serta bagaimana mereka mengalaminya. Data yang dikumpulkan dalam studi fenomenologis berupa data teks atau narasi deskriptif, bukan eksplanasi atau analisis. Studi fenomenologis tentang fenomena perlakuan diskriminatif berusaha untuk mengungkap apa kesamaan pengalaman hidup yang dialami oleh para penderita HIV atau AIDS yang mendapat perlakuan diskriminatif dalam masyarakat, serta bagaimana mereka mengalaminya. Data yang dikumpulkan dalam studi fenomenologis berupa data teks atau narasi deskriptif, bukan eksplanasi atau analisis. Mengapa melakukan studi fenomenologis? Salah satu poin penting yang menjadi kelebihan studi fenomenologis adalah pengalaman yang tersembunyi di dalam aspek filosofis dan psikologis individu dapat terungkap melalui narasi sehingga peneliti dan pembaca seolah dapat mengerti pengalaman hidup yang dialami oleh subjek penelitian. Tujuan dari penelitian fenomenologis, seperti yang sudah disinggung di awal, adalah mereduksi pengalaman individual terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Fenomenolog berupaya memahami esensi dari suatu fenomena. Contoh menurut Creswell. Creswell memberikan suatu contoh esensi universal dari suatu fenomena yang menurut saya cukup mudah dipahami, yaitu duka cita. Duka cita adalah fenomena yang dialami oleh individu secara universal. Duka cita memiliki esensi universal yang dialami oleh individu terlepas dari siapa objek yang hilang atau meninggalkannya, sehingga sekelompok individu tersebut berduka, entah orang terdekatnya yang hilang atau hewan peliharaan yang dia sayang. Duka cita memiliki esensi universal sehingga sangat mungkin diteliti secara fenomenologis. Riset fenomenologis. Riset fenomenologi selalu berusaha untuk produksi pengalaman-pengalaman personal ke dalam kesamaan pemaknaan atau esensi universal dari suatu fenomena yang dialami secara sadar oleh sekelompok individu. Perlu dicatat sekali lagi bahwa pengalaman tersebut merupakan pengalaman individual. Peneliti mengumpulkan cerita dari sekelompok individu untuk dicari kesamaan maknanya. Nah, ada beberapa pendapat pakar metodologi Creswell dalam pemaparan langkah-langkah ini.
Yang pertama adalah peneliti memastikan bahwa apakah rumusan masalah yang dibuat relevan untuk diteliti menggunakan pendekatan fenomenologis. Yang kedua adalah menyusun masalah penelitian. Peneliti menangkap fenomena untuk dipertanyakan maknanya bagi sekelompok individu yang mengalaminya. Yang ketiga, peneliti sebagai manusia sejauh mungkin meninggalkan pengalaman pribadinya terkait dengan fokus penelitiannya. Keempat, data fenomenologis berupa narasi deskriptif yang dikumpulkan dari cerita individu yang mengalami suatu fenomena yang diteliti. Proses analisis data pada prinsipnya mirip dengan analisis kualitatif lainnya, yaitu data ditranskrip lalu dengan merujuk pada perumusan masalah, peneliti melakukan coding, clustering, labeling secara tematik, dan melakukan interpretasi. Langkah terakhir atau keenam, masing-masing tema yang muncul dalam proses analisis mengandung narasi verbatim secara garis besar berupa deskripsi tekstual tentang apa yang dialami oleh partisipan dan bagaimana mereka mengalaminya. Itulah pemaparan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.